Di balik lembaran-lembaran tua sebuah kitab, tersimpan mutiara hikmah yang tak lekang oleh waktu. Kitab itu bernama Al-Ushfuriyah, bukan sekadar kumpulan cerita, tetapi untayan kisah penuh makna. Kisah para ulama, orang-orang saleh, dan hikmah kehidupan yang menggetarkan hati. Dari kisah seekor burung kecil, hingga pelajaran besar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap kisah mengajak kita merenung, menyentuh hati, membangunkan jiwa. Bersama kami, mari selami kisah-kisah pilihan dari kitab Al-Ushfuriyah. Karena dari kisah, iman kita bisa tumbuh. Dan dari hikmah, hidup kita bisa berubah. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian berpikir bagaimana Allah menjamin rezeki kita? Ada satu pesan besar dari Allah kepada anak cucu Adam. Pesan yang begitu dalam, penuh cinta sekaligus peringatan. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Hai anak cucu Adam, malulah kepadaku ketika aku menyiksamu, bertaubatlah kepadaku. Aku akan memuliakanmu seperti kemuliaan yang diberikan kepada para nabi, jangan palingkan hatimu dariku. Jika kau palingkan, aku akan hinakan engkau dan aku takkan menolongmu. Datanglah kepadaku dengan membawa seluruh amal kebaikan sebesar langit dan bumi, tetap tidak aku terima jika engkau tidak membenarkan janji dan ancamanku. Hai anak Adam, akulah pemberi rezeki. Jangan tinggalkan ketaatanmu karena khawatir akan rezeki. Jika kau meninggalkanku karena khawatir akan rezeki, maka tetap bagimu siksaku. Ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah peringatan sekaligus kabar gembira. Kenapa? Karena Allah berjanji, siapa yang menjaga 5 nasihat ini surga untuknya. Tapi kadang kita bertanya, bagaimana Allah mengatur rezeki makhluknya? Dengarkan baik-baik kisah ini. Kisah 1, burung hijau dan ikan besar. Dikisahkan, ada seekor ikan besar di lautan. Ikan itu selalu memakan ikan-ikan kecil. Suatu hari, setelah melahap seekor ikan kecil, ada sedikit daging tersangkut di antara giginya. Daging kecil itu membuatnya kesakitan. Lalu ia naik ke permukaan laut dengan mulut terbuka. Tiba-tiba, datanglah seekor burung hijau. Tanpa ragu, burung itu masuk ke dalam mulut ikan besar, mengambil daging yang terselip, dan memakannya. Ajaib! Di tubuh burung itu tertancap 2 anak panah, satu di punggung, satu di perutnya, sehingga ikan besar itu tidak mampu menelannya. Selesai makan daging yang menyangkut itu, burung hijau pun keluar dengan selamat, terbang kembali ke udara. Saudaraku, bukankah luar biasa? Rezeki burung itu, Allah tetapkan berada di antara gigi ikan besar yang ganas. Yang seharusnya bisa menerkamnya, justru menjadi jalan rezekinya. Jika seekor burung saja Allah siapkan rezekinya dengan cara yang menakjubkan, lalu bagaimana dengan manusia? Mari kita simak kisah kedua yang semoga dapat menambah keyakinan kita akan jatah rezeki yang memang sudah ditakdirkan untuk kita. Yaitu kisah seorang manusia yang teraniaya dan disuapi 10 roti oleh seekor gagak. Sobat Muslim Cawani yang dirahmati Allah, tidak cukup sampai di situ. Ada satu kisah nyata lagi. Ini tentang seorang lelaki mulia bernama Ibrahim bin Adham. Suatu hari, Ibrahim berburu. Di tengah perjalanannya, ia berhenti untuk makan. Baru saja hendak menikmati makanannya, datang seekor burung gagak menyambar sepotong rotinya, lalu terbang ke arah pegunungan. Ibrahim penasaran. Ia menaiki kudanya dan mengejar burung gagak itu. Ia telusuri jalan menuju pegunungan, hingga akhirnya, dari kejauhan, tampak burung gagak itu hinggap. Saat Ibrahim mendekat, burung gagak itu terbang lagi, dan di tempat burung itu berada tadi, ternyata ada seorang lelaki tergeletak, terikat di sana. Lelaki itu lemah, hampir mati. Ibrahim segera turun, melepaskan ikatannya. Lalu bertanya, "Siapa kamu? Apa yang terjadi?" Lelaki itu menjawab dengan suara lemah,
Aku seorang pedagang. Dirampok, dipukul, diikat, dan dibuang di tempat ini. Sudah 7 hari aku di sini. Aku bertahan hidup, karena burung gagak itu tiap hari datang membawa roti, memotongnya dengan paruhnya, lalu menyuapkannya ke mulutku. 7 hari, burung gagak yang biasa dianggap pertanda buruk, justru menjadi perantara rezeki dari Allah. Ketika Ibrahim bin Adham melihat kejadian itu, hatinya bergetar. Ia sadar, untuk apa hidup bergelimang dunia jika Allah mampu mencukupi segala sesuatu. Lalu ia bertaubat, meninggalkan kemewahan, memerdekakan budak-budaknya, dan berjalan menuju Mekah hanya dengan pakaian sederhana tanpa bekal, tanpa kendaraan. Hanya mengandalkan Allah. Dan apa yang terjadi? Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Saudara-saudaraku, jangan takut soal rezeki. Jangan tinggalkan ibadah hanya karena alasan pekerjaan atau uang. Karena jika kita tinggalkan Allah, justru kita akan kehilangan segalanya. Tetapi jika kita tetap teguh kepada Allah, maka sungguh, rezeki itu tak akan pernah salah alamat. Simpan baik-baik pesan ini. Rezekimu sudah tertulis atas namamu. Sobat Muslim Cawani yang berbahagia, demikian hadis ke-9 dan kisah hikmah yang menyertainya. Semoga dengan kisah tersebut dapat menambah keyakinan dan kemantapan kita akan rezeki yang sudah menjadi jatah setiap makhluknya. Terima kasih atas dukungan sobat semua, like-nya, subscribe-nya, komennya dari mana asalmu, dan share-nya. Semoga menambah kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di hadis ke-10 dengan kisah-kisah hikmah yang mengharukan, menenteramkan hati dan jiwa, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.